Jalanan dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai sampah masyarakat. Itulah yang dirasakan oleh seorang bocah bernama Miswanto yang kini berusia 19 tahun. Hidup yang sangat jauh dari kata berkecukupan, serta terlahir di tengah keluarga yang tak harmonis. Ayahnya tidak bekerja. Hal itu menjadikan ibunya harus banting tulang sendirian untuk menghidupi Miswanto dan juga kakaknya. Karena hal itu, mau tidak mau Miswanto sedari kecil sudah ikut serta turun ke jalan bersama ibunya demi membantu sang ibu tercita. Hingga pada 2008, sang ibunda meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Kemudian, dirinya dititipkan dan tinggal bersama dengan sang nenek. Bocah yang biasa dipanggil dengan sapaan Mamis ini, hampir sebagian masa kecilnya ia habiskan di jalan. Hidup dalam kebebasan, bak kehilangan arah dan tujuan hidup, serta menjalani hari-hari dengan penuh kejadian kelam. Mengamen tetap menjadi pilihannya untuk dapat bertahan hidup setelah kepergian sang ibunda. Namun yang lebih menyedihkan lagi adalah ketika ia harus dihadapkan dengan lingkungan yang jauh dari kata layak, yang hingga akhirnya membuat Mamis terbiasa dengan mabuk-mabukan, mengkonsumsi obat-obatan, hingga mengelem. Saat itu, hidupnya sangat berantakan. Kenalkan, nama saya Miswanto. Saya lahir dari keluarga yang kurang mampu. Dulu tuh, waktu umur 6 tahun, saya tuh sering diajak ngemis sama ibu saya. Itu tahun 2006. Tepatnya di lampu merah Semarekon, Bekasi. Itu dulu saya mesti digendong-gendong kan. Nah terus sampai tahun 2007 di situ saya baru mulai yang namanya ngemis, minta-minta sendiri. Nah nggak kelamaan sama abang itu diajak ngamen berdua. Nah ngamen berdua itu kan pertama itu baru awal-awal kita Mamis tuh berdua sama abang. Nggak kelamaan kan Mamis bisa, ya udah akhirnya Mamis ngamen sendiri. Itu sampai tahun 2008 kan ibu udah nggak ngemis lagi. Waktu itu ibu jualan di depan rumah. Nah nggak kelamaan itu seringnya waktu sebulan kemudian timbullah penyakit yang susah diobatin lah. Nah baru di situ bapak berpikiran dibawa pulang kampung aja. Nah akhirnya dibawa dah tuh pulang ke kampung. Nah nggak kelamaan udah sebulanan di kampung ya ibu tiba-tiba udah nggak ada, meninggal. Nah ibu di situ berpesan dititipin sama nenek. Sebenarnya sih banyak yang mau nitipin Mamis itu. Contohnya dari keluarga bapak ada yang mau ngasuh, cuman dari emak itu nggak setuju. Nah akhirnya dititipin ke nenek. Nenek bilang kayak gini, mak nitipin Mamis sama Slamet, jaga baik-baik kan. Dulu tuh masa depan saya suram. Yang pertama saya cobain itu tahun 2007 ngelem. Itu karena bapak lagi berantem kan sama emak. Terus saya frustrasi kan, putus asa. Nah akhirnya saya diajak tuh sama temen saya kabur dari rumah ke Ancol. Nah di situ teman saya ngajakin, Mis beli ini yuk. Saya kan dulu belum tahu tuh ini lem Ibon. Nah akhirnya dibeliin dah tuh sama dia, dikasih tuh lem Ibon. Nah ini suruh ngisep, coba-coba kan. Nah akhirnya saya isep. Nah di situ mulai rasanya puyeng. Dan saya tuh nggak mau coba-coba lagi kan. Nah pas balik ke Bekasi itu nggak lama, tahun 2008 mulai ada tuh disuruh sama abang
beli rokok. Nah lagi itu saya nggak tahu cara ngisepnya itu gimana. Akhirnya kan saya coba-coba kan ngisep kan sendiri, itu awalnya batuk. Nah terus saya kasihin dah tuh ke abang. Nah nggak lama-lama itu dari pas ngisep itu saya kecanduan kan. Akhirnya saya ngerokok dah tuh sampai tahun 2013. Terus disuruh teman-teman beli minuman, beli ginseng dulu kan. Nah akhirnya sama temen itu dikasih, saya tuh nggak tahu. Kirain saya tuh minuman yang biasa-biasa gitu, counter kan. Nah akhirnya dikasih dah tuh sama teman saya, nih Miss nyobain. Nah lagi itu kan saya nanya kan sama temen saya, ini minuman apaan, udah nyobain aja. Nah akhirnya saya nyobain dah tuh 2 kali minum. Nah pas saya minum baru dikasih tahu, Miss itu kan ginseng, minuman mabok. Nah di situ saya nggak mau lagi. Nah terus saya nyobain itu obat-obatan. Dulu yang saya minum itu tramadol. Kata teman saya kan dikasihin ke kopi kan. Itu saya lagi itu belum tahu, pas saya minum kopinya dia tuh udah ada obat tramadol. Nah akhirnya dia baru bilang, Miss itu kan ada obat TM-nya. Nah di situ Mami sudah nggak nyobain lagi kan. Nah akhirnya tahun 2013 Mami sudah mulai berhenti dah tuh yang namanya ngerokok apa gitu. Pokoknya dari situ Mami sudah mulai belajar berhenti kan. Seketika cahaya itu datang terpancar dari belakang stasiun kereta, serta melahirkan harapan baru untuk mengubah nasib. Kakak Mamis mengenalkan Mamis dengan seseorang bernama Andi. Andi yang dahulunya juga seorang anak jalanan, perantau asal Sukabumi yang tinggal sendiri dan berkuliah di Bekasi ini, berkaca dari masa lalunya. Ia mendirikan sebuah lembaga pendidikan dan keterampilan gratis khusus bagi para anak jalanan. Dulunya, lembaga tersebut bernama Sanggar Matahari. Namun kini telah berganti nama menjadi Yayasan Cahaya Anak Negeri. Saat itulah, Mamis mulai berkeinginan untuk mengubah kehidupan kelamnya. Awal niatnya saya masuk ke Ken itu dulu pas waktu ngamen kan. Itu dulu tuh pernah sempat tuh ngamen di pinggir jalan di di lesehan kan, di BCP. Nah dulu tuh ngamen di situ bareng sama teman-teman. Nah di situ juga udah ada pengajian kan dari Kandi. Nah akhirnya itu Mamis itu belum gabung situ, belum gabung. Nah Mamis berpikir nggak selamanya kita nggak bisa ngaji apa gitu kan. Nah di situ mulai dah tuh baru Mamis pengen banget itu bisa ngaji, bisa sholat, bisa apa semuanya, pengen bisa ngedoain orang tua. Nah dulu kan nenek pernah cerita sama Mamis tuh, Mis doain mak lu yang di sana, dia pengen banget didoain sama anaknya. Dulu juga nenek pernah ketemu asli sama ibu, walaupun ibu udah meninggal masih nengokin Mamis kan. Nah itu Mamis sedih, pengen banget bisa ketemu sama orang tua Mamis secara langsung. Nah di situ Mamis berpikir, Mamis nggak bisa baca doanya, nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa sholat. Nah di situ baru Mamis mulai ikut pengajian di situ. Di lesehan itu abang dipanggil sama Kandi, Mat sini. Terus abang jawab, ya apa, ini siapa? Nah ini Mamis, ade selamat ah. Nah di situ baru awalnya sih belum pengen ngaji, masih main-main di situ kan. Udah kenal sama Kandi, masih main-main di situ, main otak umpet, main otak jongkok lah kan, kejar-kejaran sama temen. Nah di situ Mamis juga berpikir nggak selamanya Mamis nggak bisa ngaji, nggak bisa baca sholat, nggak bisa sholat. Nah akhirnya Mamis berpikir, Mamis tuh pengen punya kemajuan itu, bisa
sholat, bisa apa tuh baca-baca doa. Nah akhirnya Mamis bilang sama Kandi, Kak, Mamis ikut pengajian ya, biar Mamis jadi apa tuh bisa ngaji kayak teman-teman. Nah akhirnya sama Kandi, nah boleh deh di situ. Udah Mamis nggak apa-apa ngaji aja, siapa tahu berguna. Di situ mulai awalnya masuk ke Ken. Nah, jadi Centang Negeri itu adalah sebuah wadah untuk mengayomi anak jalanan, yatim, duafa, bahkan lansia. Nah, dulu tuh Centang Negeri itu bernama Sanggar Anak Matahari. Tapi Sanggar Anak Matahari itu cuma ngawinin anak jalanan saja sih. Jadi, apa ya? Tapi dengan beriringnya waktu, Sanggar Anak Matahari berubah menjadi nama Centang Negeri. Nah, jadi yang kebanyakan anak jalanan menjadi yatim, duafa, lansia, bahkan warga sekitar. Nah, untuk apa ya? Untuk prestasi yang udah diraih oleh Centang Negeri sih lumayan bagus gitu, seperti guru terbaik bahasa Inggris yang dikirim ke Oregon Amerika Serikat, terus Bang Andi sebagai pemuda berprestasi Kota Bekasi, terus anak-anak kayak pencaksilat juara 1 se-Jabodetabek, futsal, pokoknya banyak lagi deh. Nah kalau si Mamis sebenarnya dia udah pernah inilah di jalanan gitu, akhirnya dia mutusin buat gabung ke Ken. Akhirnya dia ninggalin kan sama Bang Andi sama kakak dia sama teman-teman, dibantu gitu buat keluar dari zonanya jalanan dia gitu, yang dia waktu ngamen nggak beraturan, terus nggak tahu belajar, nggak tahu ibadah gitu. Akhirnya dia ke Ken, di Ken lah, di Centang Negeri lah dia diajarin seperti itu, gimana manage waktu belajar, kapan dia ibadah, kapan dia mencari uang gitu. Cara apa aja sih yang diterapin dalam mendidik? Sebenarnya kalau dari cara apa ya, kita kan saling ngingetin tuh, sebab mungkin dari omong-omongan Bang Andi, terus dari dikasih penjelasan konsekuensinya kalau dia tuh kalau lo ngelakuin ini bakal berakibat ini gitu. Jadi kita sering sharing kan sama Bang Andi, terutama Bang Andi sama Kak Andi tuh sering sharing gitu tentang apa sih yang udah dilakuin hari ini, terus buat kedepannya bagaimana gitu-gitu sih sebenarnya. Pokoknya motivasi gitu kalau Bang Andi sih gitu. Ada kesulitan nggak sih selama dalam mendidik? Kalau kesulitan, pasti kesulitannya ya kayak dia tuh ngebentak gitu kan. Pasti dia misalnya diingetin nih, nanti aja ya kan. Terus dia kayak dia balik lagi udah keluar dari zonanya dia. Biasa mungkin dia bete kan, banyak rayu-rayuan kan, akhirnya dia bisa pernah masuk lagi dan akhirnya dia balik lagi gitu. Itu sih sebenarnya kayak dia tuh bete pokoknya dah. Jadi untuk perubahan dari si Mamis dari awal sampai sekarang, perubahan yang paling kelihatan itu apa? Perubahan Mamis nih, pertama kalau dari ini ya, dia sikap. Dulu kan dulu tuh anak-anak dan termasuk Mamis juga tuh kayak omongan nih kotor banget nih. Kayak omongan nih, pokoknya kebun binatang tuh sering banget. Nah tapi pas semenjak dia masuk ini, kayaknya sama Bang Andi enggak deh. Mungkin gua kagak pernah denger lagi gitu kayak Mamis ngomong kotor atau ngomong jorok gitu kan. Terus pertama pakaian kan, lu pakaian pasti sebelum masuk Anak Negeri dia di jalanan kotor gitu kan, kumuh gitu, tapi dia dari sini dipakai secara layak gitu kan, bareng-bareng teman-teman. Terus pendidikan dulu dia nggak sekolah, akhirnya di Anak Negeri dia sekolah sampai akhirnya dia bisa sekolah formal sampai sekarang dia duduk di SMK kelas 1. Nah untuk prestasi sendiri Mamis dia pencaksilat, sehingga saya pencaksilat se-Jabodetabek, terus dia ikut futsal juga, terus dia termasuk di sekolah tuh 10 besar lah di antara teman-temannya kalau dari ranking seperti itu. Terus apa sih tingkahnya si Mamis sekarang kayak gimana? Lebih baik dari sebelum dia masuk Ken, kayak dia sopan sama orang, bagaimana sih ngadepin orang, yang ngelayanin orang, maksudnya ngejamu orang ketika dia ada tamu dari orang luar, bagaimana dia manage acara gitu sih. Pokoknya lebih banyak tahu sih dia menurut saya sekarang. Pendidikan merupakan sebuah jembatan untuk menjemput asa. Mamis yang sebelumnya tak pernah mengenyam dunia pendidikan, mulai ingin merasakan yang namanya dunia pendidikan. Pada saat usianya menginjak 15 tahun,
ia mulai mengambil ujian paket sekolah dasar. Di usia 16-18 tahun, dirinya menempuh pendidikan sekolah menengah pertama. Dan saat ini, di usianya yang ke-19, dirinya duduk di bangku kelas 10 sekolah menengah kejuruan Desta Mako dengan jurusan yang diambilnya teknik sepeda motor. Awalnya Mamis masuk dunia pendidikan itu sebenarnya kan dulu itu nggak ada niat buat sekolah kan. Nah di situ Mamis tuh, dalam pikiran Mamis tuh dulu tuh cuman duit doang kan, ngamen pulang dapat duit buat makan, buat jajan lah sepenuhnya kayak gitu kan. Nah terus Andi juga bilang, Mamis tuh nggak selamanya hidup di jalan kayak begini kan. Emang Mamis nggak mau punya ngeliat teman-teman kayak gitu lah kan, duduk di bangku sekolah terus kehidupannya enak kayak gitu, pakai seragam apa gitu. Nah di situ juga Mamis mulai berpikir, Mamis tuh nggak benar juga sih apa yang diomongin Andi, nggak selamanya kita hidup di jalan kayak gini. Nah ya udah, mulai itu Mamis dulu kan. Nah akhirnya ya udah Mamis bilang ke Andi, ya udah Mamis ikut ujian paket lagi aja. Nah di situ baru dimasukin kan sama Kandi ujian paket. Nah di sini belajar ya, belajar bareng sama teman-teman gitu setiap pagi lah, itu buat persiapan ujian. Nah pas hari H-nya tuh ujian, hari lagi Kamis itu ujian pertama kan, hari Kamis itu 3 hari apa seminggu tahu saya lupa. Nah itu ujian dah tuh proses. Nah terus Kamis belajar lagi tuh buat masuk ke SMP. Awalnya tuh nggak niat buat masuk SMP, cuman karena ada teman kan yang cabut dari sini. Nah akhirnya Andi bilang, Mis udah masuk SMP aja sayang pendaftarannya, karena si Dudung udah cabut dari sini kan, sayang pendaftaran si Dudung, udah mendingan Mamis aja gantiin masuk. Nah di situ kan Mamis baru dah tuh gantiin si Dudung masuk. Nah pas Mamis ke sekolahan itu, pas mau daftar, kepala sekolahnya bilang, ini yang mau daftar SMP kok gede banget. Nah terus Mamis bilang, Pak, namanya sekolah itu nggak mandang namanya umur atau usia. Nah terus kepala sekolahnya itu nepokin, salut kan. Nah akhirnya kepala sekolahnya bilang, yaudah kamu saya terima jadi murid di sini. Nah kayak gitu lah ceritanya. Alhamdulillah prestasi yang saya raih sekarang ini, di SMP saya dapat peringkat 9. Nah terus di SMK juga saya dapat peringkat 10. Prestasi saya di luar sekolah itu dari mulai juara silat juara 3. Nah terus futsal Jambore anak itu juara 1 berturut-turut ya kan. Terus mewakili Kota Bekasi atletik ajang pelari 100 meter. Nah itu salah satunya saya itu dipilih buat mewakili Kota Bekasi ke Bandung. Itu dalam ajang Porda. Udah 3 kali sih sebenarnya saya ke Bandung dalam Porda, terus Jurdak, terus Platda. Nah alhamdulillah itu saya kepilih jadi salah satu atlet Platda Kota Bekasi. Dari awal saya menerima dia, anaknya baik, karena dari daftar dia udah mulai takut nggak diterima karena usianya, walaupun dia maaf nih ya, usianya udah agak lebih dari usianya yang kelas 10. Saya bilang yaudah nggak apa-apa, saya tanya masih bisa, karena lihat dia semangat ingin sekolah lagi kan ke tingkat yang lebih tinggi. Alhamdulillah kami menerimanya, dan dia di sini juga termasuk salah satu siswa yang berakhlak baik, sopan kepada
guru sama teman juga dia solid, dan dia termasuk siswa yang aktif dalam kegiatan pramuka. Salah satunya kelompok apa sih, ketua kelompok pramuka, apa sih namanya? Iya, ketua kelompok pramuka. Saya senangnya dia tuh kan walaupun dia maaf ya, dia termasuk salah satu anak jalanan, tapi dari tekad itu dia ingin memperbaiki diri. Maksudnya dari aku ini anak jalanan, aku ingin memperbaiki hidup dengan sekolah tinggi, mudah-mudahan dengan cara itu kan memperbaiki keadaan. Salah satunya kan ekonomi. Mudah-mudahan ya dengan tekad itu Allah bukakan semua jalan kemudahan buat dia. Apa lagi, Mas? Ibu, dari pandangan ibu tentang Mamis kan, yang sudah Mamis mungkin sebelumnya udah pernah cerita ya tentang background Mamis itu seperti apa Ya, gitu. yang tadi dia cerita waktu itu pernah Bu, saya ini kan anak pengamen. Pekerjaan saya anak pengamen itu kan ya nggak benar kan. Ternyata kan kita lihatin semua buruk Bu, dia mah anaknya benar kan, baik katanya. Ya udah, dari pandang walaupun dia anak jalanan atau suka ngamen, tapi di sudut lain dia anak yang baik, mau belajar. Dia juga suka cerita ya, dia salah satu guru yang dekat itu sama Ibu Busur ya. Dia suka cerita gitu ya. Itu gimana Bu awal mulanya kok dia bisa dekat sama Ibu gitu? Dekatnya ngeklopnya sama Ibu gitu. Kalau bukan Mamis aja sih sebenarnya, banyak yang dekat. Karena kan awal daftar ketemu sama saya, jadinya kan saya bilang udah Pak terima kan, walaupun dia usianya pertama kan usianya iya nggak seusia seininya dah. Terus udah gitu kan kedua dia emang siswa nggak mampu. Kita kan kalau lihat ada kemauan siswa nggak mampu kan kita ingin dia juga merasakan sama hal yang lain, pendidikan tinggi. Itu sih makanya dia deket sama saya, minta nomor kontak. Udah setiap itu kita suka WA, suka sharing, udah gitu aja. Harapan ibu nih untuk Mamis, ibu deket banget nih, harapan dari ibu kayak gimana buat Mamis? Harapan saya kan dia anak laki-laki ya, udah gitu dia pernah cerita adanya banyak. Saya pengen sih, harapan saya dia tuh bisa ngerubah ekonomi keluarga, bisa ngebantu adik-adiknya. Gitu aja. Kini, hari demi hari Mamis disibukkan oleh berbagai kegiatan positif. Sepulang sekolah, Mamis masih tetap mengamen di sekitaran lampu merah Taman Hutan Kota Bekasi, yang uangnya ia gunakan untuk jajan dan kebutuhan lainnya. Biasanya, Mamis selesai mengamen sebelum maghrib tiba. Seusai itu, ia tetap melanjutkan aktivitasnya kembali, yaitu mengajar anak-anak cahaya anak negeri. Ia tak pernah menyangka bisa mengajari anak-anak lainnya, mengingat sebelumnya dia memang sama sekali tak bisa mengaji. Selama saya tinggal di anak negeri itu, setiap saya pulang sekolah itu saya selalu ngulangin waktu buat ngamen kan, buat nyari jajan. Nah itu sampai waktu maghrib. Nah terus maghrib itu saya pulang, mandi, ya kan, sholat maghrib di sini. Terus saya ngajar ngajar anak-anak ngaji di daerah sini. Harapan saya itu buat diri saya sendiri, semoga saya bisa naik ke kelas 2 dan semoga saya bisa mendapatkan peringkat kayak teman-teman saya itu. Harapan saya buat saya anak negeri, semoga makin berjaya dan makin dikenal sama orang kayak gitu. Harapan saya buat anak-anak yang tinggal di jalanan itu, yang sering mabok-mabokan itu, saya harap sih tinggalin itu semua, karena itu nggak baik buat kalian semua. Mungkin memang terlalu banyak hal yang tertinggal, dan terlalu banyak hal juga yang kasarannya ia telah tahu. Namun hal tersebut tak pernah mampu menyurutkan semangatnya untuk terus belajar dan berproses menjadi manusia yang lebih baik. Baginya, tak perlu malu untuk terus belajar, walau terlambat sudah terlambat jauh.
Sekiranya kata terlambat tak lagi berarti ketika rasa semangat masih tumbuh dalam dirinya. Mamis percaya, ketika ia melakukan yang terbaik, hal baik tersebut akan kembali lagi untuk dirinya. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita